Hai semuanya, di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan part kedua. Karena kita juga sudah pernah bahas di video aku yang sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke soalnya. Menjadi warga negara yang baik adalah salah satu upaya kita untuk memajukan negara. Warga negara yang baik terbentuk dari sikap dan tindakan yang sesuai dan sejalan dengan aturan yang ada. Ada kalanya, sikap kecintaan kita terhadap bangsa terlalu berlebih. Bisa dikarenakan sikap penolakan terhadap budaya bangsa lain. Hal demikian adalah contoh sikap yang kurang baik. Manakah sikap yang baik sebagai warga negara? A. Melakukan aksi jihad demi kepentingan bangsa dan negara. B. Memaksa menggunakan produk hasil anak bangsa dan menolak semua produk asing. C. Menghormati orang tua yang sedang berbicara dengan kita. D. Menghormati orang lain meskipun orang tersebut adalah orang asing. Atau E. Mencintai semua orang yang tinggal di negara Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Di sini pembahasannya, menghormati orang tua adalah bentuk sikap kita sebagai warga negara yang baik di lingkungan keluarga. Sedikitnya ada 3 macam sikap nasionalisme yang perlu kita pahami. Pertama, di lingkungan keluarga, kedua, di lingkungan sekolah, dan yang terakhir, di lingkungan masyarakat. Soal berikutnya, Anton adalah mahasiswa di kampus ternama di kota Jakarta. Di kampus ia belajar, ada kantin kejujuran. Di sana disediakan kotak untuk menaruh uang setiap kali melakukan pembelian gorengan. Kantin kejujuran yang ada di kantin Anton bermanfaat untuk A. Melatih kejujuran mahasiswa yang ada di kampus Anton belajar. B. Melatih tanggung jawab mahasiswa yang ada di kampus Anton belajar. C. Melatih perilaku percaya mahasiswa yang ada di kampus Anton belajar. D. Melatih kejujuran dan tanggung jawab mahasiswa yang ada di kampus Anton belajar. Atau E. Melatih semangat kebangsaan yang ada di kampus Anton belajar. Jawaban yang paling tepat adalah D. Melatih kejujuran dan tanggung jawab mahasiswa yang ada di kampus Anton belajar. Di sini pembahasannya, kantin kejujuran ditujukan untuk memberikan kualitas kejujuran dari setiap pribadi. Di samping itu, juga melatih tanggung jawab atas perbuatan dan tingkah laku yang akan kita pilih. Soal berikutnya, saat berjalan, Doni melihat ada uang pecahan Rp50.000 tergeletak di tanah. Pada saat yang bersamaan, lokasi tempat Doni melihat uang tersebut sepi dan tidak ada yang melihat. Doni mencoba mengambil uang tersebut, namun setelah ia pegang uang tersebut, ada perasaan tidak nyaman di dalam benaknya. Lalu, Doni mengembalikan uang tersebut di tempat pertama kali ia melihat. Apakah sikap Doni benar? A. Benar, karena itu bukan hak miliknya. B. Benar, karena uang itu lebih baik ditemukan oleh orang yang membutuhkan. C. Salah, karena lumayan untuk menambah uang jajan Doni. D. Salah, lebih baik diambil uangnya dan kemudian disumbangkan. Atau E. Salah, karena uang yang tergeletak nantinya akan diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Jawabannya adalah yang D. Salah, lebih baik diambil uangnya dan kemudian disumbangkan. Pembahasannya, dikatakan manusia yang berintegritas apabila kita siap bertanggung jawab atas tindakan yang kita pilih. Salah satunya adalah mengambil uang yang ditemukan, yang kemudian uang tersebut dimanfaatkan untuk keperluan amal. Sebaliknya, apabila kita membiarkan uang, maka sikap kita kurang tepat, karena uang adalah barang berharga, yang mana bisa dipindah tangankan oleh orang yang salah apabila sikap terhadap penemuan uang tersebut juga salah. Soal berikutnya, seorang pelajar sudah sebaiknya belajar. Namun, dengan adanya COVID-19, membuat seluruh proses pembelajaran yang ada di negara Indonesia beralih menjadi pembelajaran tatap maya dan lewat daring. Salah satu pelajar yang terdampak adalah Citra. Kurang lebih 1 tahun, Citra melakukan pembelajaran lewat online di rumah saja.
Citra merasakan kejenuhan dalam pembelajaran, sehingga Citra sering tidak mengikuti pembelajaran dan bolos mengerjakan tugas. Perilaku Citra sebagai seorang pelajar salah. Apabila kita menjadi wali kelas Citra, bagaimana sikap dan perilaku kita? A. Memberikan peringatan tertulis kepada orang tuanya. B. Memberikan peningkatan tugas karena itu adalah peraturan yang dibuat. C. Memberikan hukuman mengerjakan lebih banyak tugas karena sering bolos daring. D. Mengingatkan Citra untuk meminta orang tua untuk membantu mengawasi. Atau E. Menyesal dan membenci pemerintah karena tidak ada tatap muka saat ini. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mengingatkan Citra dan meminta orang tua untuk membantu mengawasi. Di sini pembahasannya, sebagai wali kelas yang baik, sikap yang tepat adalah dengan mengingatkan peserta didik dan meminta orang tuanya untuk mengawasi. Dikarenakan, tidak hanya guru saja yang bertugas untuk mendidik siswa, namun keterlibatan orang tua sangat penting dan dibutuhkan. Soal selanjutnya, Tini dan Budi berteman baik. Suatu ketika, mereka berniat melakukan perjalanan wisata di perkotaan. Karena merasa sangat bosan dan jenuh selama kurang lebih 1 tahun lamanya tidak berwisata, mereka berkerumun di lokasi wisata yang menjadi destinasi berlibur. Dan tentu, aktivitas ini bertentangan dengan program pemerintah untuk upaya pengendalian pencegahan penularan COVID-19. Jika Anda menjadi pemerintah, apa kebijakan yang diambil melihat fenomena tersebut? A. Membiarkan karena pemerintah pun jenuh dengan warga negara yang membandel dan susah dikendalikan. B. Menindak tegas Tini dan Budi karena menimbulkan kerumunan, sedangkan anjuran dari pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan diabaikan. C. Membiarkan karena tindakan yang dilakukan memang benar dan sesungguhnya COVID-19 tidak ada. D. Memperingatkan Tini dan Budi dan memintanya membayar denda. Jika tidak bisa, maka diganti dengan sanksi bersih-bersih. Atau E. Memperingatkan Tini dan Budi, kemudian melaporkan kepada keluarga untuk diarahkan ke jalan yang benar. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menindak tegas Tini dan Budi karena menimbulkan kerumunan, sedangkan anjuran dari pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan diabaikan. Pembahasannya, di masa pandemik, sikap pemerintah adalah menindak tegas pelaku pelanggaran protokol COVID-19. Upaya ini akan memberikan dampak pada Tini dan Budi. Karena sudah 1 tahun lamanya, tentu pengetahuan akan prokes sudah sampai. Jadi, tidak lagi memperingatkan, namun sudah pada tindakan tegas. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu mengenai video pembahasan soalnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan. Semoga kita semua semakin semangat belajarnya ya. See you on my next video. Bye-bye.